Perkenalkan, nama saya Mihina Tunis. Saya mahasiswa dari kampus IAKN Kupang, kelas B, semester 4, program studi pendidikan agama Kristen. Baik, ibu dan teman-teman, di video saya kali ini saya akan menjelaskan materi UTS tentang strategi pembelajaran aktif. A. Pengertian strategi pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk interaksi antar siswa ataupun siswa dengan pendidik dalam proses pembelajaran tersebut. B. Alasan penerapan dan keuntungan pembelajaran aktif di sekolah. Yang pertama, memiliki pengaruh yang kuat pada pembelajaran si belajar. Yang kedua, strategi-strategi pengembangan pembelajaran aktif lebih mampu meningkatkan keterampilan berpikir para pelajar daripada peningkatan penguasaan isi. Yang ketiga, melibatkan para pelajar dalam tugas-tugas berpikir tingkat lebih tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang keempat, berbagai gaya belajar dapat dilayani dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan para pelajar dalam kegiatan-kegiatan belajar aktif. C. Prinsip-prinsip pembelajaran aktif. Berdasarkan ALIS atau Active Learning in the School, yaitu pembelajaran aktif yang dilaksanakan di sekolah untuk para siswa yang hakikat, inti, dan isi kurang lebih dengan CBSA. Prinsip-prinsip pembelajaran aktifnya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip melakukan. Yang kedua, prinsip menggunakan semua alat indera. Yang ketiga, prinsip eksplorasi. Bagian D, strategi pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif sebagai suatu model memiliki strategi, siasat, atau kiat-kiat untuk mencapai tujuannya. Strategi itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terpusat pada siswa. Yang kedua, terkait dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, diferensiasi. Yang keempat, menjadikan kehidupan sebagai media. Yang kelima, mengembangkan berpikir tingkat tinggi. Yang keenam, memberikan umpan balik. Bagian E, nama dan teknik pembelajaran aktif. Ada banyak nama dan teknik pembelajaran aktif, dimulai dari yang sederhana, yang tidak memerlukan persiapan lama dan rumit, serta dapat dilaksanakan relatif dengan mudah, sampai dengan yang rumit, yaitu yang memerlukan persiapan lama dan pelaksanaan cukup rumit. Beberapa jenis teknik pembelajaran tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, think, learn, share. Yang kedua, collaborative learning groups. Yang ketiga, student lead review session. Yang keempat, active debate atau aktif debat atau debat aktif. Yang kelima,
planet question atau pertanyaan semu. Yang keenam, jigsaw learning atau belajar dengan model jigsaw. Yang berikut tipe belajar siswa. Ada baiknya setiap guru mengetahui tipe belajar siswa agar kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pada umumnya, ada 3 tipe belajar siswa, yaitu yang pertama visual, di mana dalam belajar siswa tipe ini lebih mudah belajar dengan cara melihat atau mengamati. Yang kedua, auditori, di mana siswa lebih mudah belajar dengan mendengarkan. Yang ketiga, kinestik, di mana siswa lebih mudah belajar dengan melakukan. Yang berikut beberapa contoh strategi pembelajaran aktif. Yang pertama, The Power of Thought. Yang kedua, Reading Guide. Yang ketiga, InfoSearch. Yang keempat, Index Karmatz. Baik teman-teman, dari sedikit materi yang sudah saya paparkan dan saya jelaskan, saya mengambil sedikit kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan. Kesimpulan, penggunaan pembelajaran aktif membawa beberapa keuntungan seperti para pelajar yang aktif menggunakan pengetahuan utama mereka dalam membentuk pemahaman dari isi materi pembelajaran. Para pelajar yang aktif berpikir secara kritis dan menciptakan pengembangan mereka sendiri. Yang berikut, para pelajar yang aktif terlibat secara kognitif dan para pelajar yang aktif menerapkan suatu strategi membaca dan belajar lingkup. Baik, sekian materi singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.